Hai, ketemu lagi dengan jalan-jalan kita kali ini. Kita akan jalan-jalan sejarah. Tampak di kiri kanan kita ini adalah sebuah sawah-sawah yang asri. Ini kita berada di daerah Tampak Siring. Kita akan kemana? Kita akan ke situs Gunung Kawi yang terletak di Banjarpanaka, Desa Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Nah, ini adalah salah satu rumah-rumah masyarakat di desa yang ada di Bali, di daerah Tampak Siring. Kita perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, ini udah masuk di kompleks situs Gunung Kawi. Ditemani anjing putih. Sebelum masuk kita beli tiket dulu di sebelah kiri ini. Sebelum Gapura masuk ada penjual tiket. Tiket untuk lokal itu sekitar 30.000 saja. Ini 30.000 saja. Tiket sudah dapat, saatnya kita menuju ke situs Gunung Kawi. Kita masuk di Gapura ini ya. Kompleks Candi Gunung Kawi merupakan salah satu tinggalan arkeologi yang cukup monumental di Bali dan merupakan salah satu kompleks bangunan suci pada masa Bali kuno yang terletak di daerah aliran sungai Pakerisan. Kompleks Candi Gunung Kawi pertama kali ditemukan oleh H.T. Damste pada tahun 1920. Penelitian terhadap Kompleks Candi Gunung Kawi sudah dilakukan sejak 1951 oleh C.C. Krigsman dan terus berlangsung hingga saat ini. Keberadaan bangunan suci Pakerisan pernah disebutkan dalam prasasti, di antaranya prasasti Batuan yang berangka 944 caka atau 1022 Masehi, prasasti Tengkulak A yang berangka tahun 945 Saka atau 1023 Masehi. Yang keduanya dikeluarkan oleh Raja Marakata. Situs Gunung Kawi dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yakni Candi Tebing dan kelompok Ceruk Pertapaan. Nah, ini adalah ceruk pertapaannya. Kita akan menuju ke sebuah kompleks 4 candi atau orang Bali menyebutnya Pura Kawan. Nah, inilah dia. Kelompok 4 candi terdiri atas 4 candi yang dibangun berderet terletak di sebelah barat Sungai Pakerisan menghadap ke timur, berhadapan dengan kelompok 5 candi. Nah, ini dia kelompok 4 candi, tebing padas yang dikeruk. Kita akan menuju ke kelompok 5 candi. Kelompok 5 candi ini kita berjalan harus melewati sebuah sungai. Nanti kita lihat sungainya. Kita lihat lagi ya, ini ceruk-ceruknya ini. Ini adalah ceruk pertapaan, kemungkinan zaman dahulu orang-orang bertapa di ceruk-ceruk ini. Nah, ini dia ceruknya. Orang bertapa di dalam sini kemungkinan. Ya, kita akan menuruni tangga dan menuju ke kelompok 5 candi. Nah, di depan kita ini adalah sebuah jembatan yang melewati Sungai Pakerisan. Inilah Sungai Pakerisan. Nah, sangat jernih sekali sungainya. Kita akan naik langsung kiri pun bisa, tapi kita akan lewat di sebelah kanan aja. Kita lewat dari depan ya. Masuk dari depan ini. Nah, ini adalah sebuah gerbang masuk menuju ke kompleks 5 candi.
Kelompok 5 candi terdiri atas 5 candi yang dibangun berderet, terletak di sebelah timur Sungai Pakerisan menghadap ke barat. Kita masih masuk lagi, pelan-pelan aja. Ini kelihatannya masih sering dan masih aktif untuk digunakan untuk sarana ibadah. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana orang zaman dahulu bisa memangkas sebuah tebing padas sekeras ini. Mungkin itu salah satu dari kehebatan leluhur-leluhur kita. Sangat rata sekali, sangat detail sekali. Nah, ini adalah bangunan kompleks 5 candi. Pada candi terbesar di nomor 1 yang paling utara terdapat tulisan Kediri beraksara Kadiri kuadrat. Kita lihat di sebelah pojok sana. Nah, kita akan mencoba ke sana. Itu di atas itu ada tulisan dengan aksara Kadiri kuadrat. Sebenarnya semuanya juga ada, cuman yang paling jelas yang di ujung sini. Nah, ini dia nih. Ini terbaca Haji Lumah ing Jalu, yang berarti raja yang dicandikan di Jalu. Jalu ini bisa dikatakan Pakerisan bangunannya. Pada candi nomor 2 terdapat tulisan Kediri kuadrat juga Rua Nakira, yang berarti 2 anaknya. Menurut Gores dan Kempers, candi yang bertuliskan Haji Lumah ing Jalu merupakan candi untuk Raja Udayana, dan candi yang bertuliskan Rua Anak Ira untuk anaknya, yakni Raja Marakata dan anak Wungsu. Ini adalah Haji Lumah ing Jalu. Kelihatan ya? Inilah kompleks bangunan 5 candi. Sangat indah karena biasanya kita hanya melihat candi itu terdiri dari batu-batu yang bersusun, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa candi ini dibangun dari sebuah batu padas yang keras yang dipahat sedemikian rupa. Wow, mungkin bagi saya ini adalah sebuah hal yang baru. Di depannya juga banyak terdapat kolam ikan untuk menambah estetika dari candi ini sendiri. Keren sekali. Di sebelah kirinya juga ada sebuah air terjun mini, cukup kecil, airnya sungguh jernih sekali ya. Sangat dekat sekali dengan kompleks bangunan 5 candi ya. Selanjutnya pada bagian tengah terdapat 5 ceruk yang dibagi menjadi beberapa ruangan. 1 ceruk berada di tengah-tengah, dikelilingi oleh 4 ceruk yang lainnya berada di bagian timur, utara, barat, dan selatan dengan posisi hadap-hadapan. Ceruk pada bagian barat bagian selatan dapat dicapai dari bagian tengah melalui sebuah pintu, dan ceruk ini menghadap ke barat keluar. Ceruk pertapaan lainnya merupakan ceruk yang berderet di sebelah tenggara ceruk pertapaan mengelompok di kelompok 4 candi dan di kelompok candi ke-10. Ceruk pertapaan Gunung Kawi disebut Amarawati. Nama ini terdapat dalam prasasti Tengkulak A yang bertarik atau berangka 945 syaka yang dikeluarkan oleh Raja Maranggata, seperti kutipan berikut ini. Ing syaka 945 Palguna Masya Titi Pancami Suklapaksya Pa Syawara Irika Diwasa Nikanan Karamani Songan Tambahan Sapa Nambahan Hulu Gayu Deti Manuratang Banuna Rama Gabayan Dangsya Nguang Tigu Pelet Sutarka Manambah I Paduka Haji Sri Dharma Wangsa Wardana Marakata Pangkaja Sano Tunggadewa Sambanda Ning
panambahnya majar an mula kinon haji dewata sang rumah ring air muka saja lustri mangawaya ri sangyang katigyan ing pakrisan mangaran ning Amarawati. Ini menurut Ginarsa pada tahun 1961. Untuk artinya kita teruskan ya di bawah sini ya. Menurut Gores, asrama Amarawati ini didirikan oleh raja yang dicandikan di air Weka, yaitu Udayana yang memerintah Bali pada tahun 979 hingga 1011 atau pada abad ke-10 ya. Sesuai dengan data dalam prasasti tersebut, maka situs Gunung Kawi telah dibangun pada abad 10 hingga 11 Masehi. Pada masa abad ke-10 atau kemungkinan sekitar 979 hingga 1011, Bali diperintah oleh Raja Udayana, dan abad ke-11 1049 hingga 1077 yang memerintah Bali adalah anak Wungsu. Ketika itu situs Gunung Kawi berfungsi sebagai media pemujaan terhadap roh leluhur dan sebagai tempat meditasi dan pendidikan agama. Tampaknya pemilihan lokasi daerah aliran sungai dan memanfaatkan lingkungan menjadi salah satu pertimbangan oleh leluhur pada masa lalu dan pembangunan tempat suci. Dengan demikian, situs Gunung Kawi mencerminkan kearifan lokal di bidang religius, magis, pendidikan, dan lingkungan. Kita beranjak pulang karena udah cukup. Nanti untuk arti dan bagaimana kutipan dari prasasti Tengkulak A nanti akan kita tuliskan di bawah sini ya. Jadi jalannya saya berjalan mundur saja. Di sebelah kiri ini adalah air dari tebing. Tempat ini sungguh sangat indah sekali, sangat cocok untuk kalian yang ingin menepi, menyendiri, atau ingin bermeditasi. Nah, di sebelah ini juga banyak terdapat ceruk-ceruk. Kemungkinan zaman dahulu juga mereka bersemedi di sini, bertapa di sini. Tak bisa membayangkan bagaimana proses pembuatannya butuh waktu berapa lama untuk memangkas tebing ini. Hingga ukurannya aja dari tebing yang dipangkas. Sebuah tebing kan. Inilah pemandangan di sekitar situs Gunung Kawi. Sampai ketemu lagi di perjalanan kita berikutnya ya.